ini kita mau ke Lombok. Jadi untuk kali ini kita tidak perjalanan darat tapi perjalanan lewat udara. Kita lewat naik pesawat. Ini kita udah di bandara dari Lampung. Kita mau menuju Cengkareng. Setelah itu menuju ke Lombok. Ya, kita mau masuk ke pesawat. Kita naik Batik Air. Awas bibirnya digandeng, nanti dari bibir. Hah? Oh, gandeng. Oh, buat digandeng pramugari piye lek aku lek. Hah? Aku buat Alhamdulillah ya Allah. Keinginan terbesarnya. Alhamdulillah ya Allah. Ya, kita masuk ke gerbang Garbarata. Iya. Halo, selamat pagi Bapak. Jakarta ya, Pak ya? Halo, selamat pagi. Ya, kita turun dulu, transit 2 jam di Suta, istirahat sebentar. Woi, numpak kapal mabur. Tadi, Pak. Kita lagi di bandara. Ini terminal berapa kurang paham. Kita tadi naik Sriwijaya, sekarang transit mau istirahat sebentar sambil nantai. Ntar kita jam 11 WIB berangkat ke Lombok. Perkiraan waktu tempuh kita 2 jam, jadi nyampe sana sekitar pukul 1. Deg-degan. Oh, deg-degan ya. Nama kamu Bibit ya? Iya, namanya Jawa. Pak Eko. Pak Eko. Ini nama paling nggak terdaftar di identitas ini. Bibi Novi. Novi. Pakai V Novi. Iya dong. Pizza. Sudah? Stretching kok, pemanasan. Apa? Jalan kaki mana? Kurang ya? Oh iya. Hai guys. Oh iya. Junaidi. Junaidi guys. Junaidi. Oke, kita sudah mendarat, sudah landing di Bandara Lombok. Jadi kita langsung menuju ke base camp, tempat kita mau menuju penelitian. Terima kasih. Terima kasih, Sampai Pak. jumpa. Sama-sama. Alhamdulillah sudah sampai di Lombok kita. Cuaca hari ini cukup cerah ya, berawan tapi
ngambil bagasi dulu. Ini di sini teman-teman udah pada ngantri. Itu ada 1, 2, 4 troli karena barang bawaan kita itu cukup banyak, ada 15 tas, itu ada 14 carrier gede-gede sama 1 tas gede. Isinya yang jelas untuk kebutuhan pendakian besok pagi. Jadi rencana kita mau mendaki besok sekitar pukul 8 itu udah berangkat. Ini kita mau menuju ke penginapan. Setelah ngambil bagasi, kita langsung menuju ke Sembalun. Ya ini masih jet lag ya. Jet lag Mas. Kayaknya turbulensinya nggak terlalu gede sih. Nggak gede, cuman menakutkan. Iya. Dan kita sudah ditunggu oleh pihak travel, ini sudah dijemput. Kita langsung menuju mobil, terus kita langsung menuju ke Sembalun. Berapa? 19 porsi. Jadi yang Nah ini kendaraan kita ya. Kita packing barangnya dulu, masukin. Ini masih pada jet lag sih sebenarnya, cuman langsung aja kita karena ngejar waktu. Kita belum prepare yang lain-lain, harus ngejar waktu. Alhamdulillah kita sudah sampai di homestay di Sembalun ya. Oke, pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita baru nyampe. Tadi dari bandara landing sekitar jam berapa sih, 2 ya. Terus kita langsung menuju ke sini. Ternyata jalurnya nyimpang karena harus cari makan. Banyak banget. Nih, ini harus kita prepare semua malam ini. Ini harus kita siapin buat besok pendakian nih. Tahu sendiri kita dari pancing. Pancing dikitnya melehoi aja. Ya, kita baru nyampe. Baru sampai kita di homestay apa Sembalun ya? Beres-beres dulu. Belum bisa istirahat ini. Sudah lihat nih. Ini kita ada 3 kamar di sini penginapannya di homestay. Perjalanan yang luar biasa. Dari Bandar Lampung tadi subuh ya kita ya, habis subuhan ya. Dari rumah. Bukan ya? Kemarin dari rumah, enggak dari rumah kemarin kita. Dari Tanggamus ya, Iya. asal kita. Kaki Gunung Rinjani. Kita mau geser ke tangannya habis ini, dari kaki ke tangan, baru ke leher, ke paha. Ya ini kita tadi nyampe kan, sembari beresan kita malam ini juga briefing sama porter. Jadi porter yang akan bawain barang-barang kita termasuk logistik. Jadi untuk besok untuk teman-teman Tanggamus Outdoor itu cuman bawa alat pribadi kayak misalkan sleeping bag, terus jaket dan lain-lain. Jadi untuk kebutuhan kelompok kayak tenda, terus alat masak, bahkan yang masakin itu dari teman-teman porter Sembalun. Nah ini kita masih briefing ya, ada Mas Andi bro kayaknya lagi dari Lampung. Oh dari Lampung? Iya. Semua ya? Semuanya 12 orang. Kalau bapak dan ibu ini dari sini. Teman dulu di Jogja. Itu yang baturan dah. Itu kan. Oh nah. Jadi kalau buat tambahan
Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita sudah prepare. Sekarang pukul berapa ini? Setengah 8 waktu Indonesia Tengah. Ini kita sudah siap. Ini kita lagi di base camp Sembalun di homestay-nya. Semalam kita udah cukup istirahat. Jadi hari pagi ini kita akan mendaki. Itu gunungnya di sana sih. Itu puncak yang akan kita tuju. Di sini pemandangannya cukup bagus. Ini kita tadi udah prepare. Ini barang-barang kita. Jadi kita ini harus naik pickup dulu menuju ke pos 2. Jadi kita naik pickup, setelah itu turun di gerbang masuknya, terus kita naik ojek menuju pos 2. Ini kita naik pickup ke sini barang-barangnya. Ini naik pickup sampai mana, Mas? Ini Nah, kita mau cek kesehatan dulu, aku terus cek saya registrasi ulang di PNGR, baru ke starting point. Di sini apa sih namanya? Kandang sapi ya? kandang sapi. Dari situ kita ngojek ya, Ojek ya. naik motor. Naik motor membantu ekonomi setempat, tapi sebenarnya buat menghemat tenaga sih. Ya, kita ini 4 hari 3 malam, jadi kita harus memanajemen tenaga kita harus yang baik. Ini barang kita di sini. Oke, kita baru selesai sarapan. Ini saatnya kita menuju pickup. Kita mau cek kesehatan dulu. Setelah itu kita menuju gerbang pendakian. Kandang sapi apa ya namanya? Kita naik pickupnya. Baik, kita perjalanan menuju ke kandang sapi atau gerbang pendakian. Kita naik pickup ya. Kita udah di titik terakhir pickup. Jadi barang-barang kita diturunin, terus kita mau ngojek untuk ke pos 2. Kita naik ojek karena untuk mempercepat perjalanan. Kita naik ojek. Nah, setelah ini kita ngojek satu persatu naik ke pos 2. Setelah itu baru kita trekking. Kita baru nyampe di sini, bongkar dari pickup. Ya, kita baru saja nyampe di titik Bayar sekarang Mas ya? pendakian. Ini
ini yang lain masih di belakang ya, naik ojek. Jadi kita ini yang duluan ini berenam. Jalan-jalan aja. Hari Minggu, Apa kok banyak yang pada kesini? Ya kita nunggu yang lain baru datang. Ada juga Mas Nabi baru nyampe. Yang lain masih di belakang. Pemandangannya cukup bagus. Tuh. Kita dari titik awal turun itu kita naik ojek menuju pos 2. Untuk tarif ojek itu sekarang 175 sekali ini ya, sekali jalan. Jadi dari titik awal kita datang itu yang titik mana tadi itu mau pick up nurunin kita itu kita naik ojek sampai pos 2. Nah itu tarifnya 175 per orang. Kita mau briefing dulu sebelum berangkat. Kita mau berdoa sebentar. Setelah itu kita mau pendakian. Ya, teman-teman, sebelum kita melakukan pendakian kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kelancaran, kekuatan, kesehatan, dan keberuntungan. Amin. Dari awal pendakian sampai nanti kita turun ke Soreang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perhatikan langkahnya karena di sini mungkin tanahnya agak labil seperti ini, jangan sampai terpeleset yang akan menimbulkan kaki terkilir dan segala macam. Intinya perhatikan langkah teman-teman, jangan sembarangan melangkah, tetap hati-hati. Kemudian sampah ya, kita sudah komitmen kita sampah bawa masing-masing nanti dari berangkat sampai turun. Kemudian apa lagi ya, di jadwal kita ini lebih cepat ya karena di luar perkiraan di puskesmas dan di GNTR-nya bisa secepat itu. Ya, mudah-mudahan kita juga diberi waktu lebih banyak sehingga perjalanannya tidak terlalu ngoyo. Kita pelan-pelan saja karena treknya nanti sebetulnya agak menanjak di setelah pos 4. Oke, mungkin itu saja dulu. Kita nanti regroup di setiap pos. Kita di pos 3 ya. Iya. Pos 3, pos kita lewatin pos 3, terus pos 4 kita makan siang. Ya. Yel-yelnya Rinjani bawa sampahnya kembali, gitu ya. Ya. Rinjani bawa sampahnya kembali. Waduh, aduh nggak ketangkap kamera. Nggak ketangkap kamera. Ya ini trek di apa Rinjani via Sembalun ini kayaknya cukup terjal dan jalannya kayak pasir gitu ya. Jadi mudah terpeleset kalau lewat sini. Kita harus ekstra hati-hati supaya tidak terpeleset. Oke, thank you. Edan. Au. Ya, kita sudah sampai di pos 2 dari titik ojek tadi. Dan di pos 2 ini banyak monyet gunung kayaknya nih. Ada monyetnya. Kita sudah berada di pos 2. Ayo mau bawa ini. Oh, hai. Nah, jangan ngumpos apa ya? Suwi nggak tahu iki kene loh. Jadi kita setelah nyampe di pos 2 itu ada seperti registrasi ulang, kita dicek tiket-tiketnya yang online-nya itu. Kita harus daftar ulang di sini. Siapa sesuai yang di list di tadi
tolong dibawa kembali, soalnya nanti kalau sampah yang tidak sesuai nanti kami tidak menjamin check out-nya nanti. Ya, tolong kerjasamanya bagus ya. Oke, hati-hati ya. Makasih Pak. Makasih Pak. Ya, kita udah selesai. Saatnya melakukan perjalanan menuju ke pos 4. Ada yang mau? Pos 3. Jalannya masih panjang. Ini kita baru berjalan ini. Kira gue yang giring gitu deh. Harus pelan-pelan, harus bisa ngatur ritme berjalan. Ini nggak tahu kurang pemanasan atau lama nggak pernah ini ya, ngos-ngosan, beklek. Rekomendasi buat teman-teman, kalian harus nyobain mendaki ke Rinjani. Ini pemandangannya luar biasa. Ini masih di pos 2. Pos 3 masih jauh. Kita nggak usah buru-buru ya, jadi jalannya harus pelan-pelan. Jadi kalau untuk Rinjani via Sembalun ini, kalau kita naik ojek itu kan kita dari pos 2. Nah, titik camp atau tempat kita mendirikan tenda itu di pos 4. Jadi kita hanya 2 pos, tapi perjalanannya cukup lumayan jauh sih, dan cukup nanjak yang jelas. Jadi kita nggak usah terlalu cepat. Yang penting kita slow tapi jalan terus. Momon gue informasi nih. Kita rasani gue kino video ini, rungokke, tonton sampai entek. Ya, pemandangannya ya luar biasa. Ini mengurangi rasa capek kita. Iya. Lumayan. Asli. Ini tadi kita udah nyampe sini ya. Lewati gunung, jalan di lembah. Dan situ ada jembatannya. Masih kering. Ini nampaknya jalur air. Jahatori ya. Nah, itu. Situ sepertinya jalur air. Jadi kalau musim hujan terus kayaknya ada airnya sih di sini. Ini kita lewat jembatan. Sini cukup ini ya, jembatannya di gunung. Sepertinya ada pembangunan dulunya. Dan ini jembatannya ya. Di bawah kita ini gorong-gorong. Aliran air hujan. Jalur air. Nih, kayak jalan air ini. Yang lain masih di belakang. Ini kita masih belum melihat pos 3 ya. Kita nggak tahu juga masih jauh apa enggak pos 3 nya. Yang jelas estimasi kita itu nyampe di tempat camp itu sebelum jam 5 sore, maksimal ya jam 5 sih. Dan ini udah kita mulai masuk ke wilayah ada pohon-pohonnya sih. Kalau tadi sana benar-benar savana, panas banget.
Ya, kabutnya mulai turun, anginnya juga mulai kencang. Ini belum di pos 3, tapi kita mencoba regroup di sini. Ini Bang Dede nih baru nyampe. 300.000 loh ke pos Nah, 3. itu Mbak Oki. Iya, pos 3 jadi 300.000 tadi bapak yang. Ya, ini Mbak Oki baru nyampe. Sepertinya merbabu jilid 2 ini. Tasnya kemana nggak tahu. Tasnya ini ada orang baik yang menolong saya. Sepertinya mendapat porter dadakan. Panasnya luar biasa, Rinjani. Ya, karena kita jalan di Sabana Kalau situ ya. dibongkar Bener-bener di nggak ada bawah ininya tarik soalnya. matahari, nggak ada pepohonan. Iki tarik ke sekitar apa iki? Ini kan mlaku aku. Mlaku pinter apa? Oke, ini yang lain baru datang. Kita yang depan tadi sebagian mau nyicil jalan pelan-pelan ya. Nyicil pelan-pelan menuju pos 3 karena masih belum kelihatan sih, katanya sudah deket. Mau jalan pelan-pelan ke pos 3. Ini banyak pohon pinusnya ya. Itu di depan kayak kelihatan pos 3 sih. Ada atapnya dia. Ya, itu di depan pos 3. Ya, ini kita nyampe pos 3. Pos 3. Dan di pos 3 ini ada warung. Kita bisa beli makanan ringan di sini. Baru nyampe, kita mau istirahat dan regroup di pos 3 ini. Setelah ini kita pos 4 dan kita ngecampnya di Pelawangan. Jadi pos 4 naik dikit. Masih belum kerasa capek ya, Mbak? Lumayan. Oke, kita istirahatnya sudah cukup. Lanjut. Kita mau lanjut perjalanan menuju pos 4. Ini kita masih dibagi lagi ya. Tadi kloter pertama udah jalan. Ini kita yang tengah. Terus yang terakhir itu ada Mas Andi sama sweepernya Bang Diki. Itu mau nunggu porter karena harus bawain carrier 1 ya. Dan dari pos 3 menuju pos 4 itu treknya luar biasa. Jadi benar-benar menanjak. Kita harus pelan-pelan aja sih. Saat masih pelan-pelan meraba, emang harus pinter-pinter mengatur ritme jalan sih, biar tenaganya juga cukup, terus kaki juga nggak cedera. Makan roti doang, gua duluan ya gitu. ngajakin makan. Ya itu ambil nafas itulah. Ya, ini yang kloter terakhir udah ngumpul. Oh, berat banget ya. Semurat kamu. Ya saya namanya udah tua ya. Jadi wajar aja lah. Berapa kepalanya udah, Pak? 4. Waduh, banyak udahan. Saya udah 4 kepala. Gitu ya.
Oke, kita mau lanjut perjalanan menuju ke Ya, pos pos 2 4. ke pos 4 lah ya. Ini kalau menurut informasi dari pos 3 ke pos 4 itu ada 7 bukit, dan kita udah berjalan berapa menit ini tadi, berapa jam, itu baru 2 bukit, jadi masih ada 5 lagi, dan bukit ke-5 sama ke-7 itu yang luar biasa katanya. Oke, kita lanjut. Dan nampaknya mulai gerimis, tapi masih panas ini. Semoga sih nggak hujan terus. Kita pelan-pelan aja ya Bang. Yang penting nyampe dengan selamat, sehat, sesuai jadwal kalau bisa. Kami bukan pendaki pemula, kami hanya pendaki yang pengen healing. pengen upload di Facebook. Facebookan bro. Ya, hujan mulai turun teman-teman, dan treknya mulai basah. Ini kita harus hati-hati karena jalannya licin. Kalau di atas sih gelap, mendung, cuman kalau di bawah itu terang. Cuacanya nggak bisa ditebak ya, soalnya kalau di atas hujan, di bawah belum tentu. Ini sekarang hujan, jalannya licin, mulai basah. Semoga nggak lama hujannya, nggak deras sih. Ini di depan udah pos 4, dikit lagi kita udah nyampe pos 4. Sini pos 4. Kayak tadi kita udah nyampe di pos 4, ternyata pos 4 itu rame. Jadi ini ada lokasi kita mau bikin shelter di sini. Kita bikin shelter dadakan karena hujan. Kita harus buru-buru. Kita buat shelter di sini buat istirahat, makan. Ini tadi setelah kita istirahat makan di shelter kita mau lanjut perjalanan. Oke guys, kita trekking hujan-hujan ya. Mau mendaki hujannya banget, benar-benar deras. Ini hujannya luar biasa, dan kita masih menempuh jarak 1,2 kilo. Ini benar-benar hujan terus, dingin, angin. Ini badai luar biasa ini, teman-teman di belakang. Ini kita kalau berhenti justru malah bikin badan kita dingin, itu nggak bagus. Ini kita harus jalan terus, dan ini depan kita treknya ini udah jadi jalan air, harus hati-hati. Tuh, ada monyet. Ini ada monyet. Oh, ini apa ya jenisnya Mas? Teman-teman,
kita mendekati apa camp, tapi nggak tahu masih jauh apa enggak. Ini di sini banyak monyet-monyet ternyata, dan dia nggak takut sih sama orang, kayaknya udah sering apa ketemu, jadi udah biasa nyampur. Banyak lagi. Ini nak nyerbu aku, waduh, di smackdown aku. Banyak sih monyetnya. Lek, pasukannya medon lek. Iki. Akeh banget. Kayak bapakmu kayak. Kayak bapakmu kuwi. Tentu papa. Kayak bapakmu kayak. Awas kuwi nek begal kuwi. Nggawa gedang paling riko, gedange riko kuwi lho. Oke, kita memasuki kawasan hutan lagi ya. Iya. Ternyata banyak yang turun, walaupun musimnya apa hujan kayak gini, ternyata pendakian juga ramai. Ada 2 jalur. Mau jalur yang itu tapi tinggi, lebih cepat. Jalur itu. Di sini lama mutar. Cuma nggak terlalu tinggi. Cepat mana, Pak? Cepat ini. Sini ya. Sini kan sudah rusak ini. Oh. Kalau berani nggak apa-apa. Tapi sini bagus. Oh, menelot sudah aja lah. Ya, oke. Tapi tadi kata yang belakang kan nunggu di pertigaan ya Mas Adi. Ini pertigaannya. Coba nunggu di sini berarti kita. Katanya sih gitu. Nah, enggak dikabarin aja lewat HT. Aduh. Ya, kita mulai memasuki jalanan datar ya. Setelah tadi berapa jam kita diiniin nanjak. Ini sekarang alhamdulillah hujannya udah mulai reda ya. Tapi tetap jas hujan dipakai karena cuacanya mendung. Ternyata datarnya cuma 10 meter. di depan itu nanjaknya luar biasa Mas Ian. Di baliknya pohon ada pohon lagi. Tuh, ternyata masih nanjak lagi. Dan kalau kalian mendaki Rinjani via Sembalun akan menemukan trek yang seperti ini. Biar apa ini kira-kira? Mungkin biar nggak longsor balik. Lanjut atas ke atas. Sebelum nyampe lokasi camp itu, sini ada shelter emergency, shelter emergency ya. Dan di sini pada istirahat sebentar, mungkin pada mau turun sih. Dan di dekat apa tempat camp di shelter emergency ini ada warung juga. Ya sampai Pelawangan. Cuma ini Pelawangan berapa? Pelawangan 1 ya. Oh, ini Pelawangan udah. Iya, Pelawangan 1. Kita nanti di Pelawangan 3 di balik bukit ini. Jadi tenda kita nanti diriin di situ. Balik bukit. Itu shelter yang merah itu shelter emergency. Kalau ada apa pendaki yang sakit atau kena info dibawa ke shelter emergency darurat. Nanti ada penanganan di situ dari pihak panitia. Jadi tadi udah cerah, ini sekarang udah mendung lagi. Dan kalau kita tadi lewat sebelah sana Sembalun, besok kita turun lewat Orean. Sebelah sini, sebelah kanan. Nah, kita lewat danau situ. Ini kita masih menuju ke Pelawangan 3. Dan di sini mulai banyak monyet-monyet juga. Jadi kalau di tempat kami itu banyak monyetnya.
Ya, kita nyampe di Pelawangan, lokasi campnya sini. Ini lokasinya sih di kayak punggung gitu ya. Ini kita nyari tenda, kita nggak tahu di mana. Itu nyampe sana masih ada sih, sepertinya masih di ujung. Sebelum beli malah sing itu loh. Tadi ada mana itu. Nih. Ya, hari ini pendakian cukup ramai ya. Sepertinya nanti malam Summit juga ramai. Ini kita lagi cari tenda kita. Kayaknya sih paling ujung ya. Ya, kita sudah sampai, cuman kita masih cari tenda kita ya. Lihat sini ya. Ini danaunya ke sana. Kita besok trekkingnya lewat bawah sana. Nah, situ. Cadang dorong itu kayak mana? Tandanya. Masak air. Jadi kita menuju ke tenda, cari tenda. Dan di lokasi camp ini banyak monyetnya ya. Nih. Guys, how are you? Ya, dia mah nggak usah itu biasa. Ya, ini nyampe kita. Di situ ada Bang Diki, Pak Eko, Mas Adi, Mbak Auki udah pada sampai. Tenda kita yang mana aja ini? Iki si Ciluru tuh mantap. Dibuka plastiknya. Ini garing ya. Ya, ini lokasi camp kita teman-teman. Kita baru nyampe, mau beresan dulu, bongkar tas ya. Kita mau siap-siap buat istirahat. Dan ini tim kita yang Buat ini dulu, membantu. ini baru ya. Ya, ini teman-teman yang membantu kita buat bawa alat-alatnya. Masak apa nih, Bang? Ini pisang goreng 310. Aduh, kirain saya beneran tadi. Waduh, ada warung di atas ini. 310 Bikin cemilan untuk ganjel sebelum makan ya. ya. Ganjel Tian. Tahu namanya Tian, Mas? Apa itu Tian? Perut. Oh, perut. Nah. Buat ganjel Tian. Kalau kata orang. Ya, ini mataharinya mulai muncul dan ini teman-teman porter udah masakin Ajib. pisang goreng spesial, ada kejunya lagi ya. Mewah banget ya, Mas. Datang, tenda udah berdiri, cemilan udah dibuatin, kita cuman beresan doang sih. Olah, aku mau nyingkirin ini udah kering belum ya? Dingin. Kita baru selesai prepare mau bobo karena cuaca sangat dingin sekali di Gunung Rinjani. Kita ada di Sembalun 3. Jadi mungkin ini untuk istirahat saja dulu karena besok kita mau summit jam 1.
Oke, kita sudah di tenda. Ini kita udah mulai beresan, udah salin tadi kehujanan. Jadi untuk agenda sore ini nyampe malam itu kita istirahat dulu. Karena nanti malam kita akan summit sekitar pukul jam 1. Jadi kita jam 1 harus sudah siap. Kemungkinan sebelum jam 1 kita harus sudah bangun. Ini kita mau istirahat dulu, mungkin tidur, setelah itu makan malam, tidur lagi. Ya, malam tidur makan malam. ikutin terus kelanjutannya. Nanti malam kita akan summit menuju Aku puncak nih, kan, ya? Rinjani. Semoga cuacanya cerah dan sehat selamat semua lah pokoknya. Amin. Baik teman-teman, sekarang pukul 1 kita mau summit. Semoga aja lancar, sehat semua, selamat. Nyampe puncak terus turun lagi ke bawah. Ini kita mau berangkat, sebelumnya kita mau briefing dulu. Ini masih nunggu yang lain yang belum siap. Nanti ribet kamu. Doa dulu Bang Ade. Ya. Mas Adi pakai gesernya dulu. Batunya kita urung dicari. Contohnya. Kotok ya urung mulu. Ini kita mau briefing dulu. Udah doa dulu biar sambil jalan. Kita pelan-pelan ini ya, bismillah ya. Kita semuanya target puncak ya. Pelan-pelan aja, nggak usah kita kejar-kejaran ya. Kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Kalau bisa sebelum jam 12 Kita udah sudah turun di ke sini ya. bawahnya. Soalnya Kita harus dari ke danau. sini ke danau itu sekitar 3 Iya. jam ya, 3 Iya, jam, 4 4 jam. Kalau kita 4-5 jalan ya jam. sekitar 4 jam. Oke, kita mau mulai trekking ya. Semoga semuanya lancar, sehat selalu. Amin. Berdua sih gua hati. Ini kabutnya benar-benar tebel ya, jadi jarak pandang kita nggak bisa terlalu jauh, jadi kita harus deketan. Apa? Ayo dong. Cukup ramai yang muncak malam ini, banyak barangnya. Nampak jok bajang. Ya, kali ini tanjakannya cukup tinggi, harus pegangan pakai tali ini, dan kita harus antri. Ini yang di belakang juga ramai ya, kita harus pakai tangga ya. Ini harus ada tali-tali juga. Oke, selamat
puncak. Sekarang jalannya udah agak landai dan konturnya udah mulai enak ditapak, tapi tetap masih nanjak ya. Ini kita berada di punggung bawah puncak. Ini lokasi tepatnya kita sebelum letter E. Kita masih jalan pelan-pelan dan harus fokus karena kanan kiri kita itu udah ini bawah curam kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar fokus jalannya, nggak usah terlalu cepat, yang penting jalan terus. Puncaknya masih jauh ya. Ini sekarang udah pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Kita sudah berjalan kurang lebih 2 jam. Kita masih lanjut perjalanan, masih belum nyampe puncak, bahkan letter E juga kami masih belum nyampe. Ini jalannya benar-benar pelan karena kita harus menghemat energi dan juga menjaga kondisi fisik. Kita nggak mau buru-buru karena ngejar puncaknya. Yang penting jalan terus. Ini kami yang terdepan ya, yang di belakang masih ada. Kita masih belum melihat puncak ya. Ini masih istirahat menuju puncak. Luar biasa dingin. Di sini suhunya luar biasa dinginnya. Terus tadi di perjalanan itu banyak banget nemuin pendaki-pendaki itu pada istirahat tidur di lereng-lereng menuju puncak. Mereka mencari tempat yang agak hangat, yang biar angin nggak kena itu. Sebagian juga ada beberapa yang tidur sih, karena kita nggak bisa maksain tubuh buat jalan terus, harus diatur tenaga kita, ritme berjalannya harus diatur. Ini kita sembari istirahat, kita nunggu yang di belakang.
masih belum nyampe puncak. Tadi ada Mas Ardi sama Pak Eko udah di depan sih, nggak tahu puncaknya di depan sana. Mataharinya udah mulai terbit ya. Ini sudah mulai kelihatan ya. Sekarang udah pukul 6.15. Ini baru 2 orang yang di depan. Pak Eko udah duluan sama Mas Adi. Ini di belakang disusul Riki sama Saat, dan yang lainnya masih di belakang. Pemandangan di sini bagus banget ya. Cuman kalau kita lihat tuh puncaknya masih belum yang ini. Ini kita lihat waktu ya, kalau misalkan memungkinkan kita naik. Nyerah eman-eman jauh loh. Luar biasa. Kita kasih waktu aja, kalau nggak 7:30, sekiranya 7:30 nggak nyampe puncak kita langsung turun. Itu yang dia yang berdua berangkat pagi aja nggak sampai loh. Coba dulu aja lah. Ya, ini kalau namanya puncak itu ya, kita nggak bisa egois sih. Kalau misalkan tubuh nggak memungkinkan, nggak bisa maksain. Tapi satu sisi kita udah dari Lampung, dari Tanggamus sudah nyampe Pulau Lombok. Sangat disayangkan kalau nggak puncak sebenarnya. Kita lihat aja sih, kalau tenaga kayaknya masih kuat, cuman waktunya karena kita turun harus pindah tempat ke danau yang di situ. Ya, ini masih mencoba ya, mau naik pelan-pelan semampunya karena kita ngejar waktu. Sebenarnya kalau kita nggak terburu-buru bisa puncak. Luar biasa dinginnya.
suasana di puncak. Treknya nih, treknya luar biasa, sangat luar biasa. Ini kami berempat ya, kedatangan satu lagi Mas Aat. Kita nggak bisa berlama-lama karena ini udah siang, terus kondisi kita juga udah mulai lemah, kedinginan, anginnya kencang banget. Ayo Mas, dikit lagi yuk, come on. Ayo langsung turun. Yuk. Oke, kita cukup nggak perlu berlama-lama. Jadi cuma ambil dokumentasi aja. Kita mau turun, udah siang. Cuaca semakin mendung, berawan, dan anginnya semakin kencang. Badan juga udah mulai lemah karena kita semalam tidurnya kurang. Kita mau turun dulu ya. Jadi kita skip pas udah di camp aja.